Halo kawan Kaliber, kita bertemu lagi dengan Kaliber Kupas dan Analisa Berita. Bersama kupasan dan analisa nanti dengan pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Ari Wahyudi dan kawan Kaliber dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi untuk membahas berita-berita terkini, berita-berita politik tentang Indonesia yang berasal dari media mainstream. Jadi kita tidak menggosip, kita tidak menyebar hoax. Jadi kalau ada komentar-komentar kawan Kaliber yang mengatakan apa yang kita sampaikan ini hoax, itu tolong dilihat lagi karena kita selalu mengikut sertakan berita aslinya. Kita tampilkan berita aslinya semuanya dari media mainstream dan tugas kita mengupas, menganalisa berita tersebut untuk mengedukasi kawan Kaliber, mengedukasi masyarakat Indonesia justru agar tidak termakan oleh hoax dan bisa berpikir lebih kritis. Ya, dan posisi kita memang mengkritisi, bukan memprovokasi. Jadi banyak kawan Kaliber yang menulis komentar kita ini provokator, bukan. Kita mengkritisi. Mengkritisi siapa? Itu mengkritisi pembuat kebijakan publik atau pemerintah. Jangan mengkritisi rakyat, kita ini rakyat. Itu Ya, Mas. rakyat dikritisi ya, nggak bisa apa rakyat dikritisi. Ini kadang cara berpikirnya kebolak-balik. Ya, jadi berita yang ramai kemarin tuh hasil survei Litbang Kompas tentang pilkada, elektabilitas orang-orang yang maju akan diperkirakan maju di pilkada Jakarta. Hmm. Ini ada nama-nama yang sudah banyak kita perbincangkan dari edisi-edisi kemarin. Saya bacakan aja, Mas, Ya, ya. dari kompas.com. Survei Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024. Anies 29,8%, Ahok 20%, Kaisang 1%. Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas terbaru untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024 pada Selasa kemarin. Jajak pendapat yang dilakukan pada 15 hingga 20 Juni 2024 itu menunjukkan Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menduduki nama teratas untuk maju menjadi calon gubernur di Pilkada Jakarta. Dilansir dari kompas.id, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan berada di posisi puncak elektabilitas calon gubernur rujukan publik Jakarta dengan capaian 29,8%. Posisinya disusul oleh Ahok yang merupakan gubernur Jakarta periode 2014-2017 dengan elektabilitas mencapai 20%. Selanjutnya di posisi ketiga adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan perolehan 8,5%. Berikutnya nama-nama potensial lain yang muncul sebagai calon orang nomor satu di provinsi ini tercatat mendapat dukungan kurang dari 3%. Beberapa di antaranya yakni Menteri BUMN Erick Thohir sebesar 2,3% dan Menteri Keuangan Sri Mulyani 1,3%. Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, Menteri Sosial Tri Risma Harini, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono masing-masing mengantongi 1%. Ya. Jadi Anies Baswedan masih tertinggi dan nama satu yang sering diberitakan dalam pekan-pekan kemarin, Kaisang Pangarep itu 1%. Nah, silakan Mas. Ya, jadi Litbang Kompas ini melakukan jajak pendapat ya di bulan lalu tanggal 15 sampai 20 Juni yang hasilnya tidak berubah dari yang apa yang kita sampaikan Mas berulang kali. Ya, Jadi kalau kita bicara tiga teratas calon gubernur di DKI, di DKJ ya sekarang daerah khusus Jakarta itu tidak berubah. Yang pertama tetap Mas Anies Baswedan, paling tinggi. Yang kedua adalah Pak BTP, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Yang ketiga adalah Kang Emil, Pak Ridwan Kamil. Itu nggak berubah ya. Yang lain kan itu yang eh,
klasemen kedua itu yang di bawah 3% semua. Ada Erick Thohir, ada Kaesang, ada Heru Budi, ada Bu Risma, ada Pak Andika, bahkan Bu Sri Mulyani ada di sana lah gitu. Jadi memang antara klasemen utama dan klasemen yang kedua ini jaraknya cukup jauh ya perbedaannya. Itu yang saya katakan kalau tiga orang teratas ini, Mas Anies, Pak Ahok, Kang Emil itu bertarung, itu memang akan menjadi perang bintang. Nah, pertanyaannya, apakah itu akan terjadi? Kalau kita melihat semakin hari, arah dari Kang Emil itu arahnya tetap ke Jawa Barat. Kemarin pun di DPP Golkar saat Mas Kaisang hadir ke sana, yang disorongkan untuk maju ke Jakarta kan malah Pak Yusuf Hamka, Babah Alun untuk berpasangan dengan Mas Kaisang kan gitu. Jadi sepertinya memang ya kalau saya pun menjadi Kang Emil pun memilih di Jawa Barat gitu karena kan lebih elektabilitasnya kan jauh lebih tinggi dibanding Jakarta. Jakarta itu kan tadi kita lihat hanya 8%. Bagaimana Dan mau kemungkinan menang di Jawa Barat. iya, kalau secara hitung-hitungan kan ngapain melawan Mas Anies yang hampir 30%. Kan jaraknya cukup jauh antara 8,5% ke 30% itu kan lumayan jauh ya. 22% bedanya. Dongkraknya walaupun bisa, tapi kan kalau istilahnya timnya Kang Emil itu akan berdarah-darah kan gitu. Untuk kalaupun menang itu akan berdarah-darah. Jadi sepertinya petanya itu akan tetap Golkar itu akan mengajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Sepertinya ya, walaupun politik Indonesia ini kan bisa berubah-ubah dalam waktu yang cepat, sangat sangat cair ya. Tapi kalau ngelihat peta hari ini, apa yang disampaikan ke publik, apa yang muncul di info dari beberapa petinggi Golkar, ya mereka sendiri inginnya ya Kang Emil tetap berada di Jawa Barat, lebih pasti dan juga Golkar itu di Jawa Barat kan kuat, Mas. Dibandingkan dengan Jakarta, itu kursinya jauh lebih kuat di Jawa Barat. Jadi kalau bicara tentang nanti program-program yang didukung oleh fraksi, ya akan lebih lebih bisa bunyi di Jawa Barat dibanding di Jakarta yang jumlah kursi fraksi Golkarnya jauh lebih sedikit. Nah, kalau Pak BTP ini juga kemungkinan maju sih ada juga ya, tapi kan tergantung dari bagaimana Bu Mega sendiri. Apakah memang akan memajukan calonnya itu Pak Ahok untuk maju di Jakarta atau di tempat lain, atau Pak Ahok akan lebih fokus ke ngurusin partai gitu di DPP. Kita kita belum tahu lah, karena juga agak agak menarik nih. Kalau kita melihat kan PDIP sebagai partai pemenang pemilu loh Mas, jangan Ya. jangan kita itu lupa kalau pemegang kursi terbanyak di DPR RI itu tetap PDIP. Dan PDIP ini kan kita tahu partai kader yang punya kader-kader yang luar biasa lah karena betul-betul banyak yang dibina dari bawah ya. Tapi dalam pilkada ini sepertinya ada kesulitan untuk memajukan kadernya sendiri kan. Karena semuanya yang bahkan di kantong-kantong yang selama ini disebut kandang banteng itu sepertinya tidak ada kepastian. Contoh aja Jawa Tengah misalnya. Kalau kita ngelihat survei di Jawa Tengah, yang muncul itu masuk ke dalam radar itu hanya Pak Bambang Pacul. Itu pun surveinya tidak tidak terlampau tinggi ya, kalah sama Mas Kaisang, kalah sama Pak Lutfi, Kapolda Jawa Tengah ya. Kemudian juga di Jawa Timur,
itu yang kuat, akan sulit sekali untuk mengalahkan Bukoviva. Itu kan yang apa kita lihat ya. Nah, di Sumatera Utara juga juga ada kemungkinan malah nggak bisa ngusung nih kalau kalau semua partai akhirnya mendukung Mas Bobi Nasution. Kemudian di Banten pun itu kan kita tidak tahu apakah Pak Rano Karno akan didorong kembali, tetapi yang sudah pasti kan baru dari Gerindra nih, yang sudah cukup ya kursinya ya. Sedangkan yang digadang-gadang menjadi calon kuat, Bu Airin sendiri belum jelas nih nasibnya. Jadi banyak hal yang di pilkada saat ini akan muncul kejutan dan itu akan last minute, akan di detik-detik akhir batas pengumuman baru akan muncul. Ini kita nggak tahu strategi apa yang akan dilakukan oleh PDIP, tapi kelihatannya memang ada tekanan-tekanan cukup berat buat buat mereka. Ya. Nah, Mas, yang menarik satu nama ini, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Itu ya, kan elektabilitas di survei Litbang Kompas ini urutan kedua setelah Pak Anies Baswedan. ya, Tapi dia kan punya cacat sejarah waktu itu. Dianggap menista agama Islam dan pernah dipenjara. Jadi mantan napi lah. ya. Itu kira-kira nama yang sebetulnya cukup seksi ya, urutan kedua ini. Bisa nggak diajukan lagi untuk yang periode kali ini? Kalau bisanya sih bisa aja. Cuman kan juga pasti PDIP akan berhitung. Yang pertama adalah PDIP itu tidak bisa maju sendiri. Di Jakarta itu kan harus berkoalisi. Nah, sekarang yang kita lihat ada komunikasi cukup intens kan antara PDIP dengan PKB. Berarti kan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Bisa jadi yang akan dimajukan misalnya eh, bakal calon gubernur dari PDIP, bisa jadi misalnya Pak Ahok, Pak BTP yang maju, wakilnya Bu Ida Fauziah misalnya. Itu bisa jadi, Mas. Gitu. Nah, masalah nanti menang atau tidak, yaitu tergantung pertarungan nih. Kan kita bisa lihat apakah warga Jakarta itu bisa memaafkan apa yang waktu itu diucapkan oleh Pak Ahok misalnya, yang menyinggung perasaan banyak orang. Ya bisa jadi, rakyat Indonesia ini kan pemaaf dan cepat lupa. Kita lihat apa yang akan terjadi di Jakarta nanti. Kemungkinan menang bisa saja, karena juga kalau dari survei kan 20%. Cukup cukup tinggi lah, walaupun belum setinggi Mas Anies, tapi kemungkinan itu ada. Nah, yang menarik ini adalah Mas Anies Baswedan. Surveinya paling tinggi, ya kan? Bahkan banyak orang mengatakan pokoknya kalau Anies Baswedan itu maju pasti menang lah. Karena memang dukungannya luar biasa, popularitasnya luar biasa. Kan baru aja dari Pilpres. Jadi siapa yang nggak kenal Anies Baswedan kan gitu. Jadi level popularitasnya, elektabilitasnya jelas pasti lebih tinggi. Ditambah lagi memang eh, beliau ini adalah hitungannya kan petahana, walaupun walaupun sekarang itu diisi oleh PJ Gubernur, Pak Heru Budi, tapi kan sebetulnya beliau adalah petahana, apa gubernur yang sebelumnya ini, jadi resmi yang dipilih rakyat. Ditambah lagi kan memang kita melihat banyak hal-hal yang tidak disukai rakyat Jakarta yang dilakukan oleh PJ Gubernur. Jadi kalau dibandingkan apa yang dilakukan oleh PJ Gubernur sekarang dengan apa yang dilakukan Mas Anies, ya kelihatan Mas Anies jauh lebih bagus kan, hasil-hasilnya kelihatan, menang banyak penghargaan luar negeri misalnya. Jadi kelihatan seperti bumi langitnya, itu yang membuat elektabilitasnya tertinggi di Pilgub Jakarta ini. Tapi pertanyaan besarnya sampai hari ini tiketnya itu belum dapat loh. Kan baru diusung oleh PKS. Dan kembali kita ingatkan PKS itu
punya hanya 18 kursi, ya kan? Butuh 4 kursi lagi untuk menggenapkan menjadi 22 kursi. Kan butuh 22 kursi. Nah, kalau melihat peta yang sekarang, kenapa juga eh, sampai sekarang ini Mas Anies belum dapat tiket? Itu ada kemungkinan bagaimana partai-partai ini malah kalau ngelihat ya, kalau Anies maju ini kan berat banget. Ya kan ngelawannya kan berat banget. Bahkan yang levelnya 3 teratas, Kang Emil pun ya merasa ya kalaupun bertarung akan berdarah-darah nih, ngapain juga. Nah, salah satu langkah yang bisa diambil adalah bagaimana caranya supaya Anies Baswedan nggak dapat tiket. Itu sangat mungkin terjadi. Itu salah satu strategi ya. Salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh partai-partai yang tidak ingin kalah dalam pilkada ini. Jadi kita juga pernah bahas kan, ini bisa terjadi sebuah anti klimaks di Jakarta. Bisa jadi yang bertarung di Jakarta bukan perang bintang, tapi bisa malah yang di klasemen 2 tadi, Mas. Yang muncul itu di klasemen 2, atau bahkan yang namanya nggak ada di klasemen itu. Tiba-tiba muncul. Kenapa? Supaya justru malah pertarungannya rame gitu, seimbang. Nah, kalau kalau Anies Baswedan yang muncul itu kan dianggap nggak seimbang karena sudah populer, sudah punya rekam jejak yang jelas. Artinya kemungkinan untuk menang itu kerjanya tinggal sedikit gitu. Nah, ini salah satu kemungkinan yang bisa muncul. Jadi jangan kaget kawan Kaliber kalau nanti tanggal 27 Agustus saat pendaftaran itu nama Mas Anies Baswedan bisa tidak muncul, tidak mendapatkan tiket untuk maju ke dalam pilgub, dalam pilkada Jakarta. Jangan kaget, karena hitungannya lucu loh, sampai hari ini sebagai orang yang popularitasnya paling tinggi, elektabilitas paling tinggi, tapi justru tidak punya tiket. Bahkan partai-partai yang eh, punya potensi untuk mengusung beliau, yang menempatkan diri sebagai oposisi, misalnya PDIP, itu pun berpikir ulang kan, apalagi dengan PKS mengunci pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman. PKB pun yang awalnya juga sudah mendeklarasikan walau lewat DPW ya, belum DPP ya. Tapi kan kelihatan sekali untuk apa? Ingin mendukung lagi ya, karena kalau dari hitung-hitungan kemungkinan menangnya besar, Mas. Jadi kalau kita bicara jagonya ya Mas Anies Baswedan itu sangat kuat lah. Nah, ini tinggal strateginya. Apakah strateginya akan eh, dibikin tidak dapat tiket? Itu sangat mungkin, ya kan? Partai-partai itu justru mengusulkan nama-nama lain, dan akhirnya nanti PKS harus bergabung dengan koalisi lain. Ini kan juga kasihan buat PKS-nya nih. Bayangin loh, PKS itu pemenang Pileg Jakarta. Kursinya paling banyak. Tapi kalau malah nanti harus bergabung dengan koalisi partai yang bukan pemenang, wah kasihan sekali ini PKS-nya. Makanya ini kondisinya lagi anomali nih Mas. Di banyak tempat termasuk Jakarta, betul-betul kita harus mengawal terus, kita harus mengawasi terus, dan kawan Kaliber harus kepoin YouTube-nya Kaliber nih setiap hari, karena bisa muncul berita-berita yang mengagetkan, yang mengejutkan, tapi kemungkinan besar Jakarta itu pertarungannya bisa anti klimaks, bukan perang bintang, bukan klasemen utama, tapi malah yang di klasemen berikutnya, atau bahkan yang tidak muncul dalam survei Litbang Kompas ini. Gitu, Mas. Ya, gitu. Jadi kawan Kaliber, ringkasnya itu urutan pertama Pak Mas Anies Baswedan itu belum tentu dapat tiket karena baru PKS yang sudah memastikan sebagai pendukungnya. Yang nomor kedua, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu punya cacat sejarah. Nah, bagaimana warga Jakarta bisa menerima kembalinya Pak Ahok itu belum tergambarkan sama sekali. Yang ketiga, Kang Ridwan Kamil itu partai
partai pengusungnya yaitu Golkar itu lebih condong ke Jawa Barat daripada ke DKI, gitu, daripada ke Jakarta. Jadi tiga teratas menurut survei Litbang Kompas ini masih gelap semua, bisa maju atau enggak, atau bisa dia, apa namanya, diajukan atau tidak gitu. Tapi yang pasti jangan berharap ada duet antara Anies Baswedan dengan Ahok, itu nggak mungkin karena baik kedua-duanya itu pernah jadi gubernur dan tidak bisa lagi diusung untuk menjadi calon wakil gubernur. Itu peraturannya, undang-undangnya begitu. Itu ya. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan Kaliber. Kembali kami tunggu komentar Anda. Siapa pasangan ideal untuk memimpin daerah khusus Jakarta periode mendatang ini? Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.